Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bom, boom, 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 boom. Di luar dunia abadi, bola meriam padat masih membombardir tanpa ada niat untuk berhenti. Pengeboman gila semacam ini hanyalah pemborosan uang yang gila-gilaan. Brengsek, Panglima tertinggi berdiri di kokpit, melihat batas cahaya mengalir yang masih belum rusak, dan meraung dengan marah, formasi macam apa ini? Dia telah mengikuti Kaisar Iblis Surgawi untuk bertarung di seluruh dunia, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang begitu sulit. Ada alasan lain dari kemarahannya, yaitu bola meriam yang dikonsumsi dalam waktu sesingkat itu bisa meratakan puluhan pesawat. Salah satu bawahannya berkata, bisakah kita lanjutkan? Ledakan, melanjutkan. Begitu banyak bola meriam yang ditembakkan, jika berhenti, itu berarti semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia, jadi mereka harus terus menembak. Saat kapal perang memasuki periode pengisian sementara, konselor yang berdiri paling dekat dengan jendela terkejut, batas formasi menghilang. Melihat ini, Panglima sangat gembira dan berkata, akhirnya kita memecahkannya. Terlalu banyak berpikir, hilangnya formasi Realm Protection secara tiba-tiba berarti bahwa itu telah ditutup dari dalam. Jika mereka ingin menghancurkannya dengan daya tembak, mereka perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya. Masuk, Panglima tertinggi meraung. Mereka tidak akan membiarkan dunia abadi mengatur formasi lagi. Mereka harus memanfaatkan celah ini untuk membunuh makhluk di dalamnya dan menebus bola meriam yang telah dikonsumsi. Hus, wus, hus, wus, wus. Dalam sekejap, puluhan ribu kapal perang berkumpul di sekitar memuntahkan api. Ketika mereka hendak mengisi daya, mereka melihat bahwa pesawat secara bertahap dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya. Awalnya, mereka tersebar, tapi kemudian menutupi area yang luas. Panglima tertinggi sedikit mengernyit. Salah satu bawahannya melihat penampilan sebenarnya dari titik cahaya melalui layar cahaya dan berseru, para prajurit dunia abadi keluar. Panglima tertinggi berkata dengan dingin, mereka mencari kematian. Hus, wus, wus. Hus, wus, wus. Di persimpangan Space Barrier of the Eternal World dan alam semesta, para senior dan murid yang dipimpin oleh Gu Zhaoxi terbang dengan momentum besar dan aura pembunuh. Penutupan formasi perlindungan realem berarti bahwa pesawat itu terkena musuh, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah melindungi ribuan makhluk di belakang mereka dengan nyawa mereka. Begitu sedikit orang, Panglima tertinggi berkata dengan nada menghina, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sekte sepanjang masa dapat dianggap telah mengerahkan seluruh pasukannya. Meskipun ada jutaan tentara-tentara iblis dan sejumlah besar pembalas mengikuti mereka, jumlah mereka secara keseluruhan tidak ada bandingannya dengan pasukan Kaisar Iblis Langit. Membunuh mereka semua, untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan menyelesaikan misi secepat mungkin, Panglima tertinggi tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia berencana menggunakan daya tembak superiornya untuk menekan mereka. Moncong kapal perang bergerak dan mengunci para prajurit yang terbang keluar dari dunia abadi. Energi yang menyilaukan berangsur-angsur berkumpul dan kemudian menembakkan peluru pita kecil. Mereka tidak menggunakan bola meriam besar karena ingin menghemat uang. Nyatanya, menggunakan bom energi yang kecil, cepat, dan banyak untuk menekan musuh adalah metode yang sangat bagus. Desir, 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 desir. Aliran peluru yang padat jatuh dari langit seperti hujan es. Karena area yang dicakup terlalu luas, sulit bagi murid sekte sepanjang masa untuk mengelak. Bersembunyi, itu tidak ada. Karena dia telah memilih untuk bertarung langsung, dia akan bertarung sampai akhir. Perisai. Zhong Yi meraung. Anggota grup pelopor mengeluarkan perisai yang terbuat dari bahan khusus dan menempatkannya di depan mereka, membentuk lingkaran pertahanan persegi panjang. Bang bang, bang bang bang. Setelah beberapa saat, peluru Streamer menghantam perisai dengan gila-gilaan. Meski kuat, mereka tidak bisa menggoyahkan garis pertahanan yang kokoh. Menyebar, Zhong Yi merentangkan tangannya ke kedua sisi. Anggota grup pelopor yang bersembunyi di lingkaran pertahanan persegi panjang mengangkat perisai mereka dan terbang keluar. Mereka menyebar ke sisi kiri dan kanan melawan hujan peluru untuk menarik daya tembak musuh dan mencegah mereka membombardir secara intensif. Namun, mereka masih meremehkan daya tembak penekan dari pihak Kaisar Iblis Surgawi. Begitu mereka membuka garis tembakan, ada aliran peluru yang padat. Tepatnya, tidak peduli seberapa terpencarnya mereka harus mengalami bombardir hujan badai. Bang bang bang, bang bang bang. Di bawah bombardir peluru meriam yang tak ada habisnya, anggota grup Vanguard terpaksa mundur dan perisai di depan mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda retak.
Ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, puluhan perisai meledak di tempat. Para anggota kelompok pelopor yang kehilangan perlindungan langsung terkena hujan peluru. Kami dalam masalah. Wajah Zhong Yi sangat berubah. Pada saat kritis ini, pejuang Diablo menyerbu satu demi satu. Mereka menempatkan tubuh besar mereka di belakang sesama anggota sekte dan meletakkan telapak tangan mereka di kekosongan, memadatkan penghalang pertahanan heksagonal yang kokoh. Bang bang bang, bang bang bang. Peluru seperti hujan menghantam penghalang tetapi tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Namun, bukan ide yang baik untuk menjadi target pengeboman. Jadi hal terpenting sekarang adalah bergegas. Di bawah tekanan daya tembak, kepala operator Mesya dari Sect of All Times berdiri. Dia mengendalikan Dawn Sky dan bergegas maju seperti meteor. Sepanjang jalan, dia menghindari peluru padat atau memilih untuk maju. Setelah mendekati kapal perang, dia segera mencabut pedang besar dari punggungnya. Swosh swosh swosh. Tanda pedang besar berbentuk Z muncul di kehampaan. Swosh, Dawn Sky tidak berhenti sejenak. Api menyembur keluar dari bawah kakinya seolah-olah dia telah berubah menjadi Zhao Zilong dan menyerang tentara sendirian. Bang bang bang. Begitu dia pergi, puluhan kapal perang di area berbentuk Z meledak di tempat. Semua prajurit Kaisar Iblis Surgawi di dalam mati. Wus. Performa Dawn Sky sangat kuat. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, ia menyerang musuh seperti hantu. Tanpa kecuali, semua kapal perang meledak dan orang-orang mati. Sayang sekali, dia tidak membunuh musuh di papan skor. Kalau tidak, Jing Zi pasti akan berada di daftar teratas. Ledakan itu, Panglima tertinggi menunjuk ke Dawn Sky dan meraung. Kakak, kabin kapal perang di dekatnya terbuka dan para prajurit Kaisar Iblis Surgawi berhamburan keluar seperti belalang. Dawn Sky telah dibebankan ke tentara sendirian. Mereka pasti tidak akan menggunakan senjata untuk menekannya. Lagi pula, itu setara dengan menggunakan sumber daya untuk membombardirnya. Jadi, mereka harus menggunakan bayonet mereka. Tentu saja, hanya sebagian saja. Pada saat yang sama, kapal perang lainnya masih menekannya dengan senjata untuk menghentikan sekte sepanjang masa agar tidak maju. Mereka bahkan dengan sengaja melewati mereka dan menembaki dunia abadi. Menghancurkan base camp musuh jelas merupakan strategi terbaik saat ini. Lindungi alam. Sue Rengui, yang memimpin di dunia abadi, memerintahkan. Puluhan ribu kapal perang Diablo menempel di dekat penghalang luar angkasa dan membentuk penghalang pertahanan yang sangat besar. Mereka tidak semua maju untuk melindungi dunia di belakang mereka. Bang bang bang. Cannonballs tak berujung datang dari arah yang berbeda. Meskipun mereka tidak memiliki efek apapun pada penghalang pertahanan, mereka mengkonsumsi energi. Setelah beberapa putaran lagi, penghalang pasti akan pecah. Tidak ada kesempatan, karena petinggi dan murid inti dari sekte sepanjang masa telah maju. Semua jenis kekuatan super dan efek khusus dilepaskan, menghancurkan kapal perang langit berbintang. Pada saat yang sama, para prajurit di dalam terpaksa terbang keluar dan bertarung dengan bayonet mereka. Semua kapal perang, mundur. Panglima tertinggi juga menyadari bahwa jika kapal perang tidak mundur dengan cepat, mereka akan menjadi sasaran langsung. Jadi, dia memerintahkan mereka untuk mundur dan mengerahkan semua pasukan untuk menekan musuh dengan jumlah. Wus. Swosh swosh swosh. Setelah beberapa saat, kapal perang itu terbang menjauh dan memuntahkan sekumpulan tentara Kaisar Iblis Langit. Ketika mereka secara bertahap berkumpul, mungkin ada puluhan juta dari mereka. Di antara mereka, ada banyak jenderal yang kuat yang mengumpulkan semua jenis kekuatan jahat dan bertarung dengan petinggi dan murid inti dari sekte sepanjang masa. Situasi saat ini adalah, yang kuat melawan yang kuat, dan yang lemah melawan yang lemah. Sisi Celestial Demon Emperor memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Ambil contoh Ye Xingchen, hanya para prajurit saja yang berjumlah ribuan, dan bahkan ada beberapa jenderal Fate Realm di antara mereka. Mati. Night Emperor mengayunkan tombaknya dan menyapu area yang luas. Darah dan anggota tubuh yang patah melayang di angkasa. Dalam hal membunuh orang, Ye Xingchen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan, dia berharap untuk dikelilingi oleh lebih banyak musuh. Dengan cara ini, dia bisa berbagi bahaya dengan sesama anggota sekte. Ledakan. Night Emperor berubah menjadi dewa perang. Dia menuangkan energi ledakan ke tombaknya dan membunuh tentara Kaisar Iblis Surgawi dengan metode tirani dan kejam. Lambat laun, darah musuh mewarnai armornya menjadi merah. Wosh, pada saat ini, pria berambut merah berjalan keluar dari penghakiman api suci yang mengikat Jun Changqiao. Anak ini agak sulit dihadapi. Dia pikir akan mudah untuk berurusan dengannya setelah menjebaknya, tetapi hal-hal tidak berjalan semulus yang diharapkan.
Pria berambut merah itu terus menstabilkan penghakiman api suci. Dia tidak sengaja menemukan Ye Xingchen berkelahi dan bergumam, orang ini agak galak. Dia melihat pertempuran antara pasukan Kaisar Iblis Surgawi dan para murid dari sekte sepanjang masa. Melihat situasinya tidak di bawah kendali mereka, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menunggu untuk mendapatkan kembali kebebasan saya. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Suara mendesing. Setelah itu, dia melambaikan kedua jarinya dengan santai. Suara mendesing. Dalam sekejap, energi api yang menghanguskan mengembun di ujung jarinya, dan meluas saat berputar. Ketika mencapai batasnya, itu melesat keluar dengan desir, dan kemudian membawa kekuatan yang menakutkan saat menekan ke arah Ye Xingchen yang berada di tengah pembantaian. Pria berambut merah itu berarti dia akan membantu pasukan Kaisar Iblis Surgawi menyingkirkan musuh yang merepotkan. Tugas utamanya adalah menangani pria berambut hijau yang terperangkap di pengadilan. Aku akan berurusan dengan orang yang paling banyak menari. Jika kamu masih tidak bisa menjatuhkan dunia abadi, kamu benar-benar sampah yang diangkat oleh Kaisar Iblis Surgawi. Hus, energi api menekan dari langit. Panas dan aura memotong ruang. Oh tidak, setelah membunuh seorang jenderal alam rahasia surgawi, Ye Xingchen mencium bau bahaya yang kuat. Dia mendongak dengan wajah pucat. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Begitu dia melihatnya, hatinya tenggelam. Pria berambut merah itu sepertinya dengan santai mengumpulkan energi api, namun nyatanya, itu tidak lebih lemah dari energi api yang dia gunakan untuk membombardir formasi pelindung. Belum lagi Ye Xingchen, bahkan prajurit alam rahasia surgawi kelas atas tidak akan berani melawannya. Saudara muda Ye, cepat menghindar. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya yang bertarung di kejauhan meraung keras saat melihat ini. Menghindari, terlalu naif. Energi api yang dikumpulkan oleh pria berambut merah itu terlalu kuat. Itu bahkan membentuk semacam aura yang menyegel Ye Xingchen. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menonton. Pada saat hidup dan mati, Kaisar Malam meraung dengan pembuluh darah biru menonjol. Suara mendesing. Kekuatan suara abadi di tubuhnya meledak, mencoba mematahkan kontrol tekanan yang tak terlihat. Namun, dia baru saja memahaminya belum lama ini, dan jumlahnya terlalu sedikit. Tidak mungkin mengguncangnya. Sangat sulit untuk melawan di hadapan kekuatan absolut. Saudara muda Ye, Li Qingyang dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak dapat membantu karena jarak. Tidak, bahkan jika mereka bisa datang untuk membantu tepat waktu, mereka juga akan mati. Bisa dikatakan kekuatan pria berambut merah itu sangat mengerikan untuk bisa bertarung bola-bali dengan Kaisar Iblis Langit. Target apapun yang dia kunci akan berada di jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan, kecuali. Suara mendesing. Saat Night Tirk berada di ambang kematian, Hewu diterbang dari jauh. Kekuatan musik abadi yang meletus dari telapak tangannya telah mencapai batasnya. Saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, seluruh wajahnya terdistorsi oleh angin. Namun, dia mencoba yang terbaik, tapi masih ada jarak antara dia dan Ye Xingchen. Bahkan jika dia bergegas, dia tidak yakin bisa melindunginya. Dia bahkan mungkin melibatkan dirinya sendiri. Saat ini, Hewudi tidak banyak berpikir. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia harus menyelamatkan Ye Xingchen dengan seluruh kekuatannya. Hanya dengan begitu dia tidak bisa mengecewakan Patriark dan Sekte. Realitas itu kejam. Nyala api menekan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Gelombang udara panas menekan, menghancurkan ruang di sekitarnya dengan kekuatan yang menakutkan. Hewudi menjadi gila. Dia meraung dan membakar kekuatan suara abadi di tubuhnya, tapi dia hanya bisa melihat kekuatan panas mendekati Ye Xingchen dan sosok yang muncul di depannya. Figur. Dia tidak salah lihat. Seseorang muncul di depan Ye Xingchen dari udara tipis. Dia berdiri di depan Ye Xingchen dengan perisai tebal. Dia tampak dalam posisi rapuh, menghadapi tekanan puluhan ribu kilogram. Suara mendesing. Aura berat menyebar dan memadat menjadi tubuh yang agung. Dia tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di perisai cahaya mengalir dan meraung. Aku memiliki kekuatan untuk mengambil gunung dan semangat untuk menaklukkan dunia. Tuan Chu Barat. Dia mengenali jiwa pahlawan Xiao Ziji. Ye Xingchen menatap kosong sejenak sebelum berteriak, ayo pergi. Xiao Ziji berdiri di tempat, memegang perisai cahaya mengalir dengan kedua tangan. Karena ledakan kekuatan yang terus-menerus, armor meh yang melilit lengannya perlahan retak dan akhirnya runtuh. Suara mendesing. Api masih tenggelam, seperti komet prasejarah yang bertabrakan dengan bumi. Ketika bersentuhan dengan area pertahanan perisai, riak energi yang luar biasa segera muncul. Ledakan. Pada saat ini, Tyrant of Western Chu, Xiang Yu, menarik tangannya dan meninju Ye Xingchen, membuatnya terbang.
Tanpa dukungan dari Heroic Soul, pertahanannya berkurang. Ye Xingchen, yang terbang keluar, melihat semuanya dengan jelas. Xiao Zuiji menoleh dan menunjukkan sisi wajahnya. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, aku bersedia menggunakan tubuh yang rusak ini untuk menanggung beban petir untukmu. Tidak, Night Emperor meraung dengan air mata mengalir di wajahnya. Adegan yang dia lihat hanya berlangsung sesaat sebelum tanpa ampun diselimuti api. Saudara muda Xiao, kakak Xiao, Jun Changqiao, yang sedang duduk bersila di lautan api yang tak berujung, tiba-tiba membuka matanya. Pikirannya terasa seperti akan meledak karena dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang penting. Ding! Anggota Sekte, 149.999. Petik 2. Sekte sepanjang masa telah berjalan di jalur elit selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak banyak anggota. Mereka hampir tidak bisa mengumpulkan 150.000 anggota, tapi sekarang, mereka berkurang satu. Sistem terdiam sesaat, lalu berkata dengan susah payah, Xiao Ziji telah meninggal. Mendengar ini, Dodo kecil segera mengeluarkan sampahnya yang telah dia siapkan di bab 500 dan bersorak gembira, Sekte Jundok akhirnya kehilangan seorang murid, dan yang meninggal adalah murid inti dengan kehidupan seorang protagonis. Berita bagus, hahaha. Jun Changqiao memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat tidak normal. Kemarahan dan niat membunuh di tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dengan gilami setiap saraf. Seluruh tubuhnya sepertinya benar-benar tersulut. Tanda pisah. PS, kemarin, ketika saya melihat komentar di akhir bab, seorang pembaca meninggalkan komentar yang mengatakan, pernahkah Anda berpikir untuk membiarkan murid itu mati? Sejujurnya, saya sudah memikirkannya. Jika ada kebutuhan untuk berkorban, itu adalah Xiao Ziji karena dia adalah seorang tank. Kekuatan pria berambut merah itu terlalu menakutkan, jadi Ye Xingchen terkunci. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Dia tidak bisa menahannya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Namun, tepat ketika dia dalam bahaya, Xiao Ziji tiba-tiba berdiri di depannya, mengaktifkan seluruh energi dan kekuatannya untuk membentuk garis pertahanan. Faktanya, jarak antara keduanya sangat dekat, dan ini disebabkan oleh pemahaman diam-diam yang telah mereka kembangkan di tahun-tahun awal kebersamaan mereka. Serangan dan pertahanan. Mereka saling melengkapi, dan semangat mereka menyebar kemana-mana. Ketika Xiao Ziji berdiri di depannya, rasa bahaya Ye Xingchen yang kuat terangkat. Ini berarti dia telah menembus kebuntuan, dan pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa tidak ada yang bisa menahan kekuatan api yang menghanguskan. Bang! Ye Xingchen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena jiwa pahlawan Xiang Yu telah mengirimnya terbang dengan pukulan. Dalam proses melarikan diri dari zona bahaya, dia melihat Xiao Ziji ditelan api dengan matanya sendiri. Ini yang paling menyakitkan. Tidak, raungan menyayat hati Night Emperor bergema di kehampaan yang hancur. Saya bersedia menggunakan tubuh yang rusak ini. Aku akan menanggung beban petir untukmu. Inilah yang dikatakan Xiao Ziji sebelum dia meninggal. Dia telah mengatakannya ketika dia memasuki lembah hidup dan mati di tahun-tahun awalnya, dan dia juga telah mewujudkannya. Sejak hari dia berfokus pada penempaan tubuh, dia mendefinisikan dirinya sebagai perisai daging. Tidak peduli situasinya, tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia akan berdiri di depan murid-muridnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah kehidupan sebuah tank di barisan depan. Itu tidak ada hubungannya dengan penyembuh yang tidak bisa menyembuhkannya, tetapi karena musuh terlalu menakutkan, dan dia langsung terbunuh. Saudara muda Ye, Su Xiaomo dan Li Fei meraung kesakitan. Kemarahan di tubuh mereka meledak, dan mereka menuangkannya ke senjata mereka, membunuh tentara Kaisar Iblis di sekitarnya dengan gila-gilaan. Hubungan mereka dengan sesama murid sangat dalam, dan tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubah amarahnya menjadi kekuatan, dan membunuh semua musuh untuk menghibur jiwa saudara muda Ye di surga. Langit beku. Petik 2. Saat ini, Sue Senteng Liu muncul di medan perang. Dia menatap ke langit, tangannya terentang secara alami, dan dia menggumamkan sesuatu. Udara dingin yang sepertinya berasal dari neraka beku muncul di sekelilingnya, dan menyebar ke area yang luas dengan kekuatan yang tak terbendung. KKK. Di tanah yang diselimuti embun beku, semua tentara musuh berubah menjadi patung es. Mati. Kalian semua harus mati. The Purple King yang telanjang memegang sepasang sarung tinju merah muda. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tampak seperti petinju profesional saat dia berjalan di depan para prajurit yang membeku. Hook kiri, hook kanan, tendangan mendatar, tendangan samping. Bam, 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 mayat itu pecah,
darah berceceran di mana-mana. Setelah kematian Xiao Ziji, eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa mengeluarkan potensi penuh mereka dan berperang melawan musuh mereka dalam hiruk-pikuk. Terutama He Wudi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berada di sana tepat waktu. Kekuatan musik surgawi berangsur-angsur berkumpul di tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens yang jarang terlihat dalam hidupnya. Di tanah kehidupan kekal, He Wudi selalu hidup dengan sangat hati-hati. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa dia tidak terlihat, dan situasi dia bertarung sampai mati dengan musuhnya hampir tidak ada. Hari ini, untuk Xiao Ziji, dia rela menjadi iblis. Seluruh sekte sepanjang masa gempar. Mereka semua menyerah pada pertahanan dan melawan musuh mereka dengan mentalitas, entah kamu mati atau aku mati. Para murid, yang sudah sangat menakutkan, memiliki kekuatan tempur yang sangat meningkat. Pria berambut merah itu tersenyum. Perasaan mendalam untuk sesama anggota sekte. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di hadapan kekuatan absolut, kamu selemah semut. Dia dengan lembut mengangkat dua jari, dan nyala api berkumpul lagi. Saat dia hendak membuangnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap murid sekte sepanjang masa yang telah dikirim terbang oleh jiwa pahlawan dengan tatapan terkejut. Kembali ke saat sebelum Xiao Ziji meninggal dan semua orang marah. Ye Xingchen masih terbang mundur, air mata mengalir di wajahnya yang mengerikan dan menyakitkan, berhamburan ke seluruh alam semesta. Perlahan, lubang hitam besar muncul di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalamnya. Kegelapan, keheningan. Ye Xingchen sepertinya telah kehilangan jiwanya, mengambang sendirian. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya muncul di depannya, menghilangkan semua kegelapan. Langit biru dan sinar matahari yang hangat mengguyur tubuhnya. Ini adalah benua bintang jatuh. Ye Xingchen mendarat dengan ringan di gunung. Ada pintu merah di sana, dan sebuah plakat tergantung di pintu dengan tulisan, Sekte Tulang Besi. Benua bintang jatuh sudah lama hilang. Sekte Tulang Besi juga merupakan sejarah. Bisakah Ye Xingchen kembali ke masa lalu melalui lubang hitam? Saudara muda Ye, sebuah suara familiar datang dari Iron Bone Sect, dan Xiao Ziji keluar sambil tersenyum. Meski matanya terlihat sangat dewasa, sulit untuk menyembunyikan kemudaannya. Tampaknya ini harus menjadi tahap awal sekte sepanjang masa, yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Ye Xingchen tercengang pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Dia tidak mati. Kakak senior Xiao tidak mati. Pada saat ini, Xiao Ziji melangkah keluar dan melewati tubuh Ye Xingchen. Yang terakhir berdiri di sana tercengang. Dia mencoba mengangkat tangannya, tetapi menemukan bahwa lengannya kabur. Apakah itu mimpi? Kegembiraan di wajah Ye Xingchen segera digantikan oleh rasa sakit. Dia perlahan berbalik dan menatap Xiao Ziji, yang pergi. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Saudara muda Ye, cepatlah. Xiao Ziji berhenti di depan tangga dan berteriak ke arah pintu. Ye Xingchen menutup matanya dan mengingat masa lalu di benaknya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia harus keluar. Seperti yang diharapkan, seseorang berjalan keluar dari pintu merah. Kulitnya berwarna gandum, dan matanya diabaikan. Dia tampak sederhana dan tanpa hiasan. Siapa itu? Pei Anyu. Tepatnya, tubuhnya sementara dikendalikan oleh jiwa kaisar malam. Ye Xingchen seperti udara. Ketika dia melihat Xiao Ziji dan mantan dirinya turun gunung satu demi satu, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Apa yang muncul sekarang adalah adegan pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi dan jenius yang telah berubah menjadi tim yang tidak berguna untuk pertama kalinya. Meskipun sudah agak lama, itu adalah sesuatu yang Night Emperor tidak akan pernah lupakan. Dia tidak akan pernah melupakan pengalaman yang dia alami bersamanya di hutan belantara, serta tiba-tiba, pemandangan berubah. Ye Xingchen muncul di lereng yang tinggi. Dia melihat dirinya duduk di atas batu, dan juga melihat Xiao Ziji terbaring di tanah. Jika dia mengingatnya dengan benar, ini seharusnya Gunung Mata Air Roh. Di bawah reruntuhan Sekte Mata Air Roh, Jun Changqiao, yang masih menjadi guru sekte, memimpin murid-muridnya untuk menghadapi 3 murid Wuzong dari Sekte Mata Air Roh. Di masa lalu, dia mengira Xiao Ziji sangat bodoh, jadi dia sengaja menggunakan Sutra Taixuan untuk membantunya menyembunyikan auranya, agar tidak ditemukan oleh orang-orang di bawah. Berikutnya, adegan berubah lagi dan lagi. Itu semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Itu semua adalah bagian dari kontak dengan Xiao Ziji. Itu adalah pemandangan yang sangat hangat. Namun, ketika Ye Xingchen melihat pemandangan itu lagi dan lagi seperti orang yang lewat,
rasa sakit di hatinya menjadi semakin kuat. Kekuatan yang telah disegel di kedalaman jiwanya berangsur-angsur retak. Sampai simpul memori baru saja kembali, ketika dia ditekan oleh kekuatan api, ketika Xiao Ziji mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, akhirnya mencapai titik kritis. Ah! Ye Xingchen memegang kepalanya dan meraung. Peng peng peng. Dalam sekejap, rantai yang menyegel kedalaman jiwanya semuanya putus, dan aura menakutkan menyelimuti tubuhnya. Pria berambut merah, yang bersiap untuk terus membunuh murid-murid sekte sepanjang masa, menoleh dengan kaget. Dia melihat bahwa pria yang dikirim terbang memiliki ekspresi ganas, dan kata, Raja, secara bertahap muncul di belakangnya. Ini, Feng Wanli dan yang lainnya melihat ini dan langsung tercengang. Apa? Apa yang terjadi? Saat Ye Xingchen meraung, roh reinkarnasi Gu Zhaoxi benar-benar terlepas dari dantiannya. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Hus! Akhirnya, benih roh bergegas keluar dan terbang menuju Ye Xingchen. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat yang sama, dua aliran cahaya terbang keluar dari penghakiman api suci. Mereka adalah roh jahat dan roh jiwa api. Mereka melewati telinga pria berambut merah itu. Benih roh di Ryusinan, Gong Sun Ho, dan bahkan Li Qingyang, yang bertarung dengan musuh mereka, juga melepaskan diri dari tubuh mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 7 aliran cahaya dengan warna berbeda terbang di depan Ye Xingchen. Mereka mewakili roh jahat, roh jiwa api, roh luar angkasa, roh reinkarnasi, roh lima guntur, roh pasir, dan roh ruang waktu yang keluar dari tubuh Zhang San. Jelas, mereka semua dikendalikan oleh Night King. Namun, masih tersisa 3. Wosh wosh wosh. Tiba-tiba, 3 aliran cahaya menembus kehampaan dan kemudian berbaris dengan 7 benih roh lainnya. Mereka terus berputar searah jarum jam di atas kepala Ye Xingchen. Roh api penyucian, roh frost, dan roh ruang waktu. Feng Wanli tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, 10 roh telah berkumpul, Raja telah kembali. Hus wus, hus wus. Pada saat ini, 10 aliran cahaya dengan cepat terbang ke tubuh Ye Xingchen, menyebabkan dia diselimuti aura yang menakutkan. Petik 2, petik 2. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Rasa bahaya yang kuat langsung memenuhi hatinya. Ketika Ye Xingchen tidak dapat menerima kematian Xiao Ziji, kekuatan tersegel di kedalaman jiwanya benar-benar dilepaskan. Itu cukup mendadak. Setelah kekuatan segel pecah, 10 benih roh yang dulunya milik Raja Malam semuanya terbang keluar dari tubuh penerus saat ini dan bergabung ke dalam tubuh Ye Xingchen. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap mengembalikan mereka ke pemiliknya yang sah. Namun, jika dia mengambil semua 10 benih roh, apa yang akan terjadi pada yang lainnya? Terutama Jun Changqiao, yang mengambil 2 benih roh dan memperlakukan Xiao Huo dan Xiao Xi seperti putranya sendiri. Dia dengan susah payah membesarkan mereka, hanya untuk mengetahui bahwa mereka bukan anak kandungnya dan bahkan telah dibawa pergi. Ini bahkan lebih menyedihkan daripada memiliki rambut hijau. Ryusinan dan yang lainnya tidak peduli bahwa benih roh diambil, karena mereka tahu bahwa sejak mereka bergabung ke dalam tubuh Ye Xingchen, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Tidak buruk, kekuatannya dibuka dan digabungkan ke dalam benih roh. Kekuatan yang merasuki tubuh Ye Xingchen telah naik ke tingkat yang tak terbayangkan.